Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin lemah kamu terlihat. Semakin banyak kamu bereaksi, semakin banyak kekuatan yang kamu serahkan. Dan semakin kamu mencoba membuktikan bahwa kamu benar, semakin mereka melihat penderitaanmu. Kedengarannya familiar. Itulah yang terjadi setiap hari dalam hubungan yang hampir tidak kamu pertahankan. Dalam serangan verbal yang membuatmu terdiam. Dalam percakapan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menjebak. Permainan psikologis yang berkedok kata-kata manis. Dan tahukah kamu, di dunia yang tak mau diam, diam bukanlah kelemahan lagi, melainkan kekuatan. Ketika kata-katamu diputarbalikkan untuk melawanmu, ketika kebenaran menjadi senjata yang digunakan untuk menyakitimu, ketika reaksimu menjadi hiburan mereka, ini bukan lagi dialog, melainkan permainan. Dan pemenangnya bukanlah orang yang benar, melainkan orang yang tetap tenang. Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak kamu kehilangan posisi. Semakin kamu berdebat, semakin dalam kamu tenggelam ke dalam lubang yang telah mereka gali untukmu. Dan ironisnya, semakin keras kamu bersuara, semakin banyak yang telah kamu rugikan. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu menjelaskan untuk menjadi benar. Kamu tidak perlu mengorbankan kedamaianmu hanya untuk memenangkan pertempuran kecil di media sosial atau dalam cerita orang lain. Yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah keheningan dan waktu. Karena saat kamu mundur, karma akan bertindak. Alam semesta tidak pernah diam. Bahkan ketika kamu diam, kebenaran memiliki gravitasinya sendiri dan selalu kembali ke tempatnya yang seharusnya. Dalam video ini kita akan membahas 7 momen penting dalam hidup di mana orang bijak memilih keheningan total. Bukan karena takut, tetapi karena kekuatan batin. Bukan untuk menghindari konflik, tetapi untuk melindungi martabat. Kamu tidak membutuhkan balas dendam, kamu tidak membutuhkan kata-kata keras. Kamu hanya membutuhkan satu hal, yaitu diam. Karena keheningan bukanlah ketiadaan kata-kata. Itulah kehadiran pengendalian diri. Begitu kamu memahami kekuatan sejati dari keheningan, kamu akan berhenti menggunakan kata-kata untuk menyakiti diri sendiri. Ketika kamu disalahpahami atau difitnah, naluri pertama kamu adalah menjelaskan, membela diri, membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Tetapi inilah kebenarannya. Semakin kamu menjelaskan, semakin mencurigakan kamu terlihat. Semakin kamu mencari kejelasan, semakin mereka menciptakan kekacauan. Karena mereka tidak mencari kebenaran, mereka ingin menggoyahkan ketenanganmu. Mereka ingin reaksi darimu dan memutarbalikannya menjadi bukti bahwa kamu bersalah. Marcus Aurelius pernah berkata, jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Itu sudah cukup. Hiduplah dengan integritas, itulah perisaimu. Kebenaran tidak perlu dibela, kebenaran akan terungkap seiring waktu. Ketika kamu telah dikhianati, pengkhianatan adalah luka yang diam. Ia tidak berteriak, tetapi mencekik dada seperti cengkraman kuat. Kamu ingin bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan ini kepada saya? Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Kita begitu dekat, tetapi inilah kebenaran yang kejam. Mereka tahu dan mereka tetap memilih untuk mengkhianatimu. Semakin kamu menuntut pengertian dari seseorang yang memilih untuk menyakitimu, semakin kamu membuka kembali lukamu sendiri. Mereka tidak mengkhianatimu karena kamu tidak cukup baik. Mereka melakukannya karena kamu terlalu baik. Jadi mereka berasumsi kamu akan selalu memaafkan. Jadi diamlah. Tanpa reaksi, tanpa kata-kata terakhir. Tanpa perpisahan yang dramatis, ketidakhadiranmu akan lebih mengganggu mereka daripada penghinaan apapun. Keheninganmu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Dan itulah konsekuensi terdalamnya.
Ketika kamu dihina di depan umum, mereka mengejekmu. Mereka melontarkan sindiran, pasif atau langsung. Mereka ingin penonton melihat kamu hancur. Kamu berpikir kamu harus melawan balik, membalas, meluruskan keadaan, tetapi itulah jebakannya. Reaksimu adalah hadiah bagi mereka. Semakin keras suaramu, semakin mereka tahu bahwa mereka telah membuatmu kesal. Marcus Aurelius mengajarkan balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Seorang stoik tidak bergulat di lumpur, ia berdiri diam, mengamati, diam tetapi tak tergoyahkan. Ketika seseorang berperan sebagai korban untuk memanipulasimu, beberapa orang tidak menginginkan penyelesaian. Mereka ingin mengendalikan narasi, mereka menangis, mereka memutarbalikkan kebenaran. Tiba-tiba kamu jadi penjahat, dan jika kamu mencoba berdebat secara logis dengan seseorang yang bertindak emosional, kamu akan kalah. Kamu bicara fakta, mereka berakting berdasarkan perasaan. Dan orang banyak, mereka selalu berpihak pada orang yang terlihat terluka. Seorang stoik tidak berdebat dengan aktor. Ia meninggalkan panggung dan membiarkan waktu melepaskan topengnya. Ketika kamu dianggap remeh, kamulah yang muncul. Kamu memberi kabar, kamu ingat, kamu peduli, tetapi suatu hari kamu menyadarinya. Ketika kamu diam, tidak ada yang bertanya. Ketika kamu menghilang, tidak ada yang merindukanmu. Kamu tidak dihargai, kamu hanya dimanfaatkan. Semakin kamu berusaha membuktikan nilaimu, semakin tak terlihat kamu jadinya. Jadi, seorang stoik berhenti, tidak ada pengumuman, tidak ada celaan, hanya diam dan menarik diri. Karena nilai sejati tidak perlu memohon untuk dilihat. Ketika mereka mencoba memprovokasi reaksimu, mereka menusuk, mereka mengusik, mereka tahu titik lemahmu, dan mereka menekan hanya untuk melihatmu tersentak. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan nyata. Satu-satunya kekuatan mereka adalah ketika kamu kehilangan kekuatanmu. Ingat, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Dan kamu akan menemukan kekuatan. Jangan bereaksi, jangan bermain-main. Tatap mereka dengan mata tenang, biarkan keheninganmu menjadi perisaimu. Ketika mereka menyesal kehilanganmu, tapi sudah terlambat. Akan datang satu waktu setelah kerusakan, setelah keheningan, ketika mereka akhirnya menyadari nilaimu. Tapi kamu sudah sembuh dalam keheningan, tanpa penutupan, tanpa drama. Jangan kembali hanya karena mereka akhirnya melihat apa yang telah kamu berikan. Jangan memecah keheninganmu hanya karena mereka sekarang merasa hampa. Biarkan keheningan menjadi batas terakhir. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk melindungi dirimu. Ketika kamu memilih diam di saat-saat ini, kamu tidak menyerah. Kamu hanya menolak untuk memainkan permainan yang hasilnya sudah kamu ketahui. Karena tidak setiap kata menang dan tidak setiap keheningan adalah kelemahan. Ada seorang pria bernama Nam. Dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Disiplin, berdedikasi, dan tidak pernah bermain politik. Nam bukanlah orang yang banyak bicara. Ia tidak mengejar pujian, ia hanya mengerjakan pekerjaannya dengan ketelitian yang tenang, seperti seorang prajurit di medan perang yang penuh kebisingan. Kemudian suatu hari, seorang kolega yang lebih muda iri dengan kepercayaan yang telah diperoleh Nam, mulai menyebarkan rumor. Ia mencuri ide orang lain, ia hanya mementingkan penampilan, bukan substansi. Ia tidak pantas mendapatkan pengakuan. Bisikan itu menyebar dengan cepat. Dalam beberapa minggu, energi di kantor berubah. Anggukan menjadi lebih dingin. Sapaan menjadi jauh, Nam yang dulunya pilar setiap proyek, kini berdiri sendirian di tengah keheningan dan kecurigaan. Ia punya pilihan, menulis email bantahan, membongkar penuduh, mengumpulkan bukti dan membela namanya di depan umum. Ia bisa melakukan semua itu, tetapi Nam memilih diam.
Ia tetap datang lebih awal seperti biasa, tetap bekerja dengan ketelitian dan integritas yang sama, seolah pengkhianatan tidak pernah menyentuhnya. Tetap tenang tanpa kepahitan. Tanpa penjelasan, tanpa drama. Sementara itu, pria di balik rumor itu menjadi tidak sabar. Ia menunggu reaksi, pertengkaran, kesalahan langkah. Namun, Nam tidak bereaksi. Beberapa minggu berlalu, kemudian seorang mantan karyawan yang telah lama meninggalkan perusahaan kembali untuk rapat. Dan selama rapat itu, ia mengungkapkan kebenaran. Penuduhlah yang telah mencuri ide dalam proyek sebelumnya. Dan Namlah yang diam-diam melindunginya. Tidak pernah sekalipun membicarakannya. Pada saat itu semuanya berubah. Narasi itu runtuh. Rekan-rekan yang sebelumnya berpaling kembali dengan tenang meminta maaf. Bos Nam memanggilnya bukan untuk menanyainya, tetapi untuk mempromosikannya. Bahkan saat itu Nam tidak mengatakan apapun selain ini. Saya tidak perlu orang-orang langsung mempercayai saya. Saya hanya perlu kebenaran itu tidak mati terlalu cepat. Hari itu orang-orang melihat kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak lahir dari posisi, bukan dari pembalasan, tetapi dari kekuatan martabat yang tenang. Nam tidak hanya melindungi karirnya. Ia melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu harga dirinya. Ia tidak menjawab bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu kuat untuk terjerumus ke dalam hal-hal sepele. Kebenaran tidak perlu kamu teriakkan, kebenaran hanya perlu kamu diam, agar dapat berbicara sendiri. Dan kemudian ketika seseorang bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak membela diri sebelumnya? Nam tersenyum dan berkata, karena saya tidak perlu memenangkan argumen, saya hanya perlu benar dalam diam. Hingga hari ini cerita itu masih diceritakan di perusahaan, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai bukti sesuatu yang sederhana. Terkadang diam adalah jawaban yang paling ampuh. Pernahkah kamu perhatikan kita hanya perlu berbicara ketika kita merasa terancam, disalahpahami, takut kehilangan reputasi, dihianati, takut kehilangan nilai, dihina, takut dianggap lemah, diabaikan, atau takut kita tidak penting. Di balik setiap reaksi keras terhadap ketakutan yang sangat manusiawi, ketakutan bahwa kita tidak cukup baik, dan karena itu kita bereaksi. Kita mencoba membuktikan, kita mencoba menjelaskan, kita mencoba meluruskan keadaan. Karena kita percaya, jika aku tidak bersuara, mereka akan mengira aku bersalah. Tapi itu ilusi. Orang tidak selalu percaya pada kebenaran. Mereka percaya pada apa yang lebih menghibur mereka. Tapi seorang stoik berbeda. Dia tidak perlu menang di mata orang lain. Dia tidak perlu dinyatakan bersih agar bisa tenang. Dia hanya membutuhkan satu hal, untuk tetap mengendalikan dirinya sendiri, karena dia mengerti. Kebebasan sejati dimulai saat kamu berhenti dipimpin oleh emosi sementara. Epictetus pernah berkata, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Fahami ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan Marcus Aurelius mengingatkan, jika orang lain berbuat salah, itu urusan mereka. Urusan saya adalah menjaga pikiran saya tetap tenang. Seorang stoik tidak memilih diam karena takut. Dia memilih diam karena dia telah menang secara internal. Dia tidak berteriak untuk mendapatkan pengakuan. Dia tidak menangis untuk dipahami. Dia tidak menukar ketenangan dengan tepuk tangan. Dan tahukah kamu, semakin kacau dunia ini, semakin langka orang-orang yang tetap tenang. Sementara yang lain berdebat untuk menang, seorang stoik tetap diam agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Coba ingat sejenak, berapa kali kamu melampiaskan kemarahanmu pada komentar yang tidak pantas mendapatkan energimu? Berapa kali kamu membalasnya? Apakah kamu pernah marah hanya untuk menyesalinya kemudian? Berapa kali kamu menjelaskan dirimu tanpa henti hanya untuk menyadari bahwa mereka masih percaya apa yang mereka inginkan?
Emosi jika tidak terkendali akan selalu menempatkanmu pada posisi yang lebih lemah. Dan reaksi instan yang sering disalahartikan sebagai keberanian biasanya hanyalah kurangnya kendali. Tapi seorang stoik, dia tidak kaku. Dia hanya memilih pertempuran yang penting. Dan terkadang cara terbaik untuk memenangkan pertarungan adalah dengan tidak pernah memasukinya. Tidak semua orang yang memprovokasimu pantas mendapatkan suaramu. Tidak semua orang yang pergi pantas mendapatkan ucapan selamat tinggal. Diam bukanlah menghindar. Itu adalah pernyataan yang tenang. Saya tahu siapa saya, dan saya tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Sekarang mungkin kamu telah menyadari bahwa kekuatan bukanlah pada apa yang kamu katakan. Itu terletak pada bagaimana kamu tetap diam. Bukan pada membuat orang lain terkesan, itu terletak pada membuat mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kedamaian. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan, dunia yang terobsesi dengan menonjol, dipilih, dilihat. Namun karena itulah mereka yang memilih ketenangan daripada kekacauan, kedamaian daripada reaksi, martabat daripada dominasi, menjadi yang terkuat di antara kita. Ingatlah ini. Ketika kamu tetap diam, kamu tidak menyerah, kamu hanya memilih jalan yang berbeda. Ketika kamu tetap diam, kamu tidak lemah. Kamu mempertahankan kekuatanmu. Ketika kamu tetap diam, kamu tidak menghindar. Kamu membiarkan karma yang berbicara. Dan jangan pernah lupa, kamu tidak perlu menang hari ini. Kamu hanya perlu benar dalam jangka panjang. Kamu tidak perlu semua orang memahami kamu saat ini. Kamu hanya perlu berdiri teguh dan membiarkan waktu berbicara. Kamu tidak perlu berteriak agar didengar. Keheningan yang tepat lebih berpengaruh daripada teriakan apapun. Ulangi ini seperti mantra. Saya tidak perlu bereaksi, saya tidak perlu menjelaskan. Saya tidak perlu membuktikan, saya hanya butuh keheningan dan kedamaian. Karena inilah kebenarannya. Tidak semua orang pantas mendapatkan kata-katamu, dan tidak setiap situasi pantas mendapat energimu. Jadikan keheningan sebagai jalan hidupmu. Jadikan ketenanganmu sebagai bahasa tak terucap. Dan kemudian kamu akan melihat, ketika kamu tidak perlu lagi berbicara, semuanya mulai menjadi jelas. Kita telah banyak berbicara tentang saat-saat ketika orang berbuat salah padamu. Ketika mereka berbohong, mengkhianati, menghina, atau meninggalkanmu. Dan bagaimana orang bijak memilih keheningan untuk melindungi martabat mereka, untuk menghindari jebakan emosional. Tapi sekarang, mari kita bahas lebih dalam. Mengapa seorang stoik tetap diam? Bukan hanya untuk menghindari drama, bukan untuk terlihat lebih pintar, bukan untuk memanipulasi manipulator, tetapi karena mereka memahami satu hal, kamu tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kamu selalu dapat mengendalikan dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar menguasai dirimu sendiri, kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap argumen. Kamu tidak lagi merasa perlu membela citramu dengan kata-kata. Kamu tidak lagi membiarkan kemarahan, rasa sakit, atau ketidakadilan mengarahkan perilakumu. Karena kamu telah memilih sesuatu yang lebih besar, yaitu ketenangan batin. Seneca pernah berkata, permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, dan manusia tidak dapat disempurnakan tanpa cobaan. Anda dapat menanggung rasa sakit tanpa kehilangan karaktermu. Kamu dapat menghadapi penghinaan tanpa balas berteriak. Kamu dapat dilupakan dan tetap hidup dengan cara yang layak dikenang. Karena diam tidak membunuhmu, tetapi mempertajammu. Setiap kali kamu memilih diam, kemauanmu mengalahkan egomu. Kamu mengingatkan diri sendiri, saya bukanlah emosi saya. Saya tidak membutuhkan persetujuan dunia untuk hidup sesuai kebenaran saya. Saya lebih memilih melindungi martabat saya daripada memenangkan adu teriak. Diam bukanlah taktik jangka pendek.
Itu adalah cara hidup, jalan yang dilalui oleh mereka yang kuat dan bebas. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pertunjukan, hanya kedamaian dan integritas yang utuh. Anda dapat hidup di dunia yang kacau, tetapi tetap membawa ketenangan di dalam dirimu. Kamu dapat disalahpahami, diserang atau ditolak, dan tetap melangkah maju dengan langkah dan hati yang mantap. Itulah stoikisme. Bukan orang yang dingin, tetapi seorang yang tahu apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Dan suatu hari nanti ketika kamu telah cukup jauh dari kebisingan, penilaian dan luka, kamu akan mengerti keheningan adalah cara jiwa yang dalam memilih untuk menjawab dunia. Mungkin kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi, tidak perlu lagi menjelaskan, tidak perlu lagi pesan panjang, tidak perlu lagi mencoba membuat mereka mengerti. Karena jika mereka benar-benar ingin mengerti, mereka tidak akan menyakitimu sejak awal. Jika mereka benar-benar menghargaimu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dalam diam. Jadi sekarang tetaplah diam bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu cukup kuat untuk tidak bersaing. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih untuk melanjutkan hidup tanpa membawa apa yang tidak pernah pantas mendapatkan energimu. Kamu tidak perlu memenangkan suara mereka. Kamu hanya perlu melindungi suaramu sendiri. Biarkan karma melakukan tugasnya. Biarkan waktu menyingkap tirai. Biarkan apa yang tidak kamu jawab terungkap dengan sendirinya. Dan jika kamu pernah merasa sendirian di jalan yang sunyi, ingatlah ini. Setiap jiwa yang kuat telah berjalan melewati kegelapan dan keheningan. Dan keheningan itulah yang menempa kehadiran yang tidak dapat digoyahkan oleh badai apapun. Jika seseorang menyakitimu, biarkan mereka merenungkan perbuatan mereka. Kamu tidak perlu berkata apapun, karena keheningan yang benar adalah guntur yang bergema di hati mereka yang mencoba membungkammu. Dan akhirnya jangan kembali hanya karena mereka akhirnya merasa aku menyesal. Jika kamu harus pergi dalam diam, maka kedamaian yang kamu peroleh lebih berharga daripada permintaan maaf apapun.